Pernah gue lagi megang HP kan, terus gue lagi nyariin HP gue. Mana ya HP gue ya? Pernah gue lagi pegang HP gue. Jadi ketika lu fokus ngerjain sesuatu, IQ lu tuh naik 10. Ketika lu gak fokus, IQ lu turun 10 Har. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Guru Podcast. Welcome back GVV. Apa kabar? Apa kabar Hari? Baik. Tidak baik-baik saja. Gimana? Tidak baik. Kenapa? Kelihatan Gak sakit. apa-apa sih. Banyak orang sakit loh Hari. Iya, lagi sedikit flu. Terus lagi agak lesu aja. Mungkin karena cuaca juga lagi sering pancaroba. Sering pancaroba apa tuh? Lagi sering hujan terus tiba-tiba panas gitu-gitu. Tapi akhirnya hari ini gue memegang kembali tahta kehormatan gue sebagai pembuka podcast ini. Sebenarnya bukan tahta Gue sih. respect loh. Sebenarnya bukan tahta sih, cuman kemarin tuh gue merasa kurang comfortable aja. Maksudnya di posisi orang yang disudutkan dengan pertanyaan. Akhirnya gue merasakan. Disudutkan, kurang ajar dia loh disudutkan ya. Akhirnya gue merasakan gimana caranya ketika gue dihadapi dengan pertanyaan, gue harus memberikan jawaban gue gitu. Gue mengerti perasaan itu. Terima kasih atas pengertiannya. Nah makanya pada hari ini gue tidak memaksakan lu untuk menjawab sesuatu. Atau menjawab keresahan gue. Apakah gue harus terharu? Tapi gue lebih ke bercerita aja. Mungkin Okay. ini yang terjadi di gue beberapa minggu terakhir. Beberapa minggu terakhir. Iya, karena semenjak topik kita beberapa minggu terakhir tentang apa ya? Tentang journaling itu ya? Oke. Episode keberapa itu? Ya 2 ke 3 ke belakang. Iya mungkin 2-3 episode ke belakang. Nah semenjak lu bilang journaling untuk memproses perasaan, yang awalnya gue jarang banget journaling, tapi sejak itu gue mulai journaling nih, mencoba Oke. melakukan journaling, memproses perasaan gue hari demi hari. Awalnya tuh gue merasakan keanehan kan, kayak Nah, perasaan apa yang harus gue proses ya? Maksudnya kayak harus mulai dari mana? bukan, tapi perasaan apa yang gue rasakan terhadap suatu kejadian ini. Karena menurut gue itu sesuatu yang aneh aja dan Oh gitu, jarang oke, pernah oke, gue oke. lakukan. Tapi biasanya lu kalau journaling itu kayak gimana sih? Perasaan apa yang lu Gua- proses sebenarnya? Sebetulnya karena gue udah terlalu sering melakukan ini dan bertahun-tahun ya. Jadi itu udah kayak natural aja buat gue. Gue tuh selalu mulai dari ngurutin dari gue bangun sampai gue tidur. Jadi gue Oke. tuh ngelis kegiatan gue dulu. Jadi misalnya gue bangun, gue tulis tuh bangun, mandi, nyopir, dengerin lagu, apa gue tulis dulu semuanya. Misalnya kayak gue hari ini syuting, gue ngedit dan segala macamnya. Terus gue pulang macet, gue tulis semuanya. Nah itu kegiatannya dulu banyak banget. Tapi gue nggak perlu jamin lah, ngapain nggak usah pakai jam. Nah terus di sampingnya itu kalau misalnya waktu mandi gak ada perasaan ya gue coret kayak. Terus itu kayak daily Emang activity. waktu mandi gue lu tulis pernah aja. ada perasaan? Kadang-kadang kalau misalnya lu gak pernah kepleset apa? Gue kadang-kadang juga kepleset. Anjir itu bukan perasaan, itu kebodohan Ji. Itu Ya tapi kan ada perasaannya dong waktu kepleset apa coba? tapi itu beneran Sakit pernah banget loh terjadi kepleset loh. tuh pagi-pagi. Lucunya ya dosen Apa, gue sorry? dulu, Kenapa? salah satu dosen gue tuh pernah kepleset saat mandi. Terus dia Lu pernah ngomong gak apa? datang 2 Mati gue minggu. tabok loh. Enggak. Dia pernah absen 2 minggu. Maksudnya gue gak pernah kepikiran aja orang bisa kepleset di kamar mandi gitu. Kayak menurut gue itu lucu. Pada saat itu gue gak pernah tahu bahwasanya orang bisa kepleset di kamar mandi. Jadi ketika gue tahu iya. dosen gue bisa kepleset di kamar mandi, gue mulai berhati-hati. Kurang ajar kata-kata bisa kepleset nih gimana sih maksudnya? Ya bisa lah. Namanya juga kepleset kan gak sengaja. Kaget banget loh kaget banget ketika lu baru buka mata, lu baru siap-siap terus kepleset tuh bangun lo langsung, ngerti gak sih? Iya bangun sih, Langsung literally cuman sober gitu loh. cuman aneh banget. Gimana ya, gue ya semoga sih jangan sampai terjadi di gue ya. Cuman Iya. ya begitulah. Tapi balik lagi ke kegiatan journaling lo nih. Nah ketika lu udah ngelis nih kegiatan-kegiatan lo, biasanya perasaan seperti apa yang muncul gitu? Ada contohnya nggak? Sebetulnya gue akan langsung jumping ya Hari, misalnya kayak tadi nyopir itu misalnya gue belajar soal sesuatu gue tulis di situ. Misalnya kayak gue belajar hari ini Coldplay, itu lo tahu kan guys? Lo tahu kan yang kemarin ya sempat ada berita kayak masa iya sih cuma yang balik 52%. Terus iya. besoknya gue tahu ternyata 77% gitu. Gue tulis semuanya Har. 77% tuh masih rendah sih sebenarnya. Iya, Berlin 80 sih ya. Kita nggak jauh lah sama Berlin. Jepang 96. 7 6 6 atau 7 Tahu gue ya. 90 plus lah. Tinggi lah. Nah gue tuh tulis semuanya dulu. Jadi kayak misalnya apa yang gue pelajari. Terus misalnya syuting ya, gue ngomong kayak tadi gue salah deh di sini kayak gitu. Nah itu tuh apa yang muncul teringat dari itu tuh kan nanti awalnya tuh yang teringatan. Munculnya ingatan dulu tuh. Nah nanti dari ingatan tuh biasanya muncul perasaannya. Kenapa ya aku ngelakuin itu? Kayak aku salah deh.
harusnya aku gimana ya gitu. Contohnya? Aku tadi merasa bersalah gitu. Contohnya? Jadi misalnya waktu aku makan siang gitu ya, terus aku punya makanan banyak, misalnya temanku nggak tak bagi gitu ya, terus aku tak tulis kayak kan misalnya lunch gitu, terus aku sampingnya nulis aku makan ini, terus oh ternyata terus temanku tuh di sebelahku tuh diem aja nggak tahu, terus dia nggak makan gitu, tapi aku nggak ada niatan untuk bagi gitu pada saat Anjir, itu pelit ya. banget, buset dah, pelit Ya, aku banget. lapar, aku tidak merasa jumlahnya tuh cukup untuk dibagi gitu loh. Gimana dong, sorry lah. Nah tapi kemudian dari situ terproseslah perasaan-perasaan yang muncul kayak oh aku salah ya, besok aku gak akan kayak gitu lagi, kayak gitu-gitu perasaannya tuh. Jadi perasaannya tuh gak literally kayak yang aku sedih, aku seneng, cuma kayak mandi gak ngerasain apa-apa, makan seneng, terus pulang sedih, enggak. Jadi aku tuh benar-benar literally nyatetin gitu. Oh tapi kok jurnal yang gue tulis kok agak berbeda ya. Gue gak tahu siapa yang terjadi di gue 2-3 minggu terakhir. Tapi ketika gue coba menulis jurnal, gue menemukan banyak patahan-patahan yang tidak terkoneksi satu sama lain. Kayak perasaan gue yang satu ini tidak terkoneksi dengan perasaan yang lain. Kayak gak fokus gitu. Kayak gue gak fokus gitu. Kayak pada hari lu kayak terbagi-bagi gitu. Iya, atau mungkin karena pada satu hari itu atau 2-3 minggu terakhir ini gue banyak kegiatan yang memerlukan gue shifting fokus secara lebih sering. Makanya dalam satu hari? Iya, kadang dalam satu hari itu gue ada kegiatan 3 kegiatan yang kegiatan itu berbeda. Misalnya paginya gue kerjain ini, kerjain A. Siangnya gue kerjain B, sorenya gue kerjain C, malamnya gue ngedit atau enggak main bulu tangkis. Ya main bulu tangkis mungkin sedikit healing lah. Tapi yang gue temukan dari gue journalingnya, kayaknya nih walaupun gue tahu perasaan gue itu aneh ketika gue tuliskan, tapi sepertinya gue menemukan bahwa 2-3 minggu ini gue sering banyak distraksi gitu. Oke, distraksi ini dari apa yang seharusnya lu kerjakan. Jadi lu udah punya goal, oke, dari misalnya jam 6 sampai jam 8 gue mau ngedit gitu. Lah saat ngedit itu lu merasa lu banyak distraksi gitu maksudnya? Enggak, kayaknya ya mungkin karena gue udah netapin nih satu hari ini tuh gue harus ngerjain apa aja. Tapi karena adanya beberapa kegiatan yang mengharuskan gue untuk shifting fokus secara lebih sering, membuat gue itu ketika gue mengerjakan hal yang lainnya, gue itu masih belum bisa fully fokus gitu loh. Jadi banyak terdistraksi gitu. Lo pernah mengalami hal yang sama gak sih? Tiap waktu lah, gila banget. Yang gue rasain ya, sekarang nih karena kita tuh kan kayak nempel banget sama screen ya. Gadget lah ya, nempel banget sama gadget. Kayak semuanya dari gue, apalagi kerjaan gue dari mulai gue ngedit, laptop, bikin script dan segala macam itu kan connect sama internet ya. Sehingga gue merasa kayak gue tuh selalu kayak di senggol-senggol tuh gak? Buka dong notifnya kayak gitu-gitu. Terus gue tuh sampai kayak ngeset, gue tuh matiin HP, gue airplane, gue matiin wifi semuanya untuk gue nulis gitu misalnya. Dan itu tuh benar-benar susah banget. Jadi kalau misalnya lo ngomong gue terdistraksi apa enggak, parah banget sih. Sekarang tuh, tapi gue nggak tahu ya apakah sebenarnya kan distraksi itu kan cuman popping up notifications ya. Tapi kenapa dia bisa menghancurkan semua yang udah gue setting untuk dalam 3 jam ini mau fokus gitu, kenapa gampang banget gitu loh. Gue kadang-kadang mikir itu sih. Mungkin karena kita udah terbiasa dengan yang namanya social media kali ya. Di social media kan kayak span fokus kita kan pendek banget kan. Kita sering nge-scroll konten. Kalau misalnya kita nggak suka kita langsung nge-scroll. Kalau kita nggak suka bisa langsung nge-scroll. Nah makanya itu kebawa di kerjaan kita juga gitu loh. Shifting kita itu untuk adaptasi shifting fokus kita itu jadinya agak lambat gitu. Lu tau nggak? Gara-gara itu ya, gue tuh sampai belajar kayak gimana caranya gue ngobatin diri gue sendiri karena gue merasa parah banget kan. Sampai gue akhirnya tuh belajar soal commitment level. Commitment level tuh diawali dari nih ya gue baca ya. Commitment level tuh awalnya tuh distraction, decision, discipline, devotion. Jadi kayak lu tuh diawali kayak dari awal ya lu terdistraksi masih gitu, terus kemudian lu memutuskan untuk gue mau fokus gitu kayak lu tadi kayak ya udah gue mau ngedit gitu ya. Terus lu disiplin melakukan itu setiap harinya, pengulangan dan akhirnya lu devotion kayak lu otomatis melakukan itu. Gue bahkan tidak lulus level 1 coy. Gue merasa edan gimana caranya gini, katanya tuh kayak kalau misalnya lu mau achieve sesuatu dan itu kayak the universe will come to you what you want gitu ya, kayak will get you what you want gitu. Lo tuh harus ada di level devotion. Gue bahkan level 1 aja gak lulus gitu loh. Gue merasa kok gue kayaknya gak layak ya dapet apa yang gue mau gitu, ngerti gak sih? Gue tuh saking
parahnya gue tuh sampai belajar. Lu pernah tahu nggak sih Har, seberapa parahnya sebetulnya kita kan terdistraksi terus nih ya. Lu tau gak sih seberapa parahnya itu ke kehidupan kita di masa depan? Apa itu? Gue nih ya, saking gue stres ya, gila gue gak lulus di level 1. Terus kan awalnya kayak, ya udahlah apa sih buruknya terdistraksi, gue kan mikir gitu kan. Kayak semua orang juga terdistraksi gitu. Iya. Sampai gue, mungkin karena gue sering searching itu, akhirnya YouTube gue keluar dong. Ya terima kasih kepada algoritma ya. Terus ada 4 tahapan dampak buruk distraksi. Apa itu? Kita mulai dari yang pertama. Ini tuh adalah hasil dari penelitian salah satu universitas besar di Amerika. Oke. Lo tau gak? Yang pertama yang tadi lu ngomongin, lu capek banget. Karena ketika lu switch, itu tuh ada cost-nya. Dan itu adalah energi. Dan tentu saja waktu gitu. Jadi kayak lu bilang gila Ci gue capek banget tadi kayak abis dari ini gitu kan. Itu tuh bener karena lompat dari satu ke satunya tuh kayak cost energi kita tuh bisa kayak double triple gitu loh Hari. Karena mungkin hal yang kita kerjakan berbeda. Iya, terus bahkan shifting ya Hari. Misalnya tuh nggak bener-bener kayak lu tadi kan dari gede ke gede gitu kan, dari satu kolam ke kolam lain. Makanya kalau misalnya lu tuh kayak misalnya lu ngetik gitu ya, lu ngedit gitu misalnya, lu ngedit gitu ya. Terus tiba-tiba ada notif masuk, lu nge-reply. Terus udah lu taruh, lu ngedit lagi. Itu tuh energinya 2 kali lebih besar. Oh, oke. Makanya gue ngerasa kalau kita terdistraksi atau ngechat itu kan kayak kok gue capek ngapa-ngapain ya gitu kan. Iya. Oh, itu benar-benar energi kita tuh capek untuk shifting itu. Itu tuh gue kayak dari situ kayak oke, gue ngerti kenapa gue capek tapi gue gak kemana-mana gitu. Itu yang pertama. Kedua, kita akan membuat kesalahan yang lebih besar. Dengan terdistraksi itu. Jadi kan kita kan awalnya cuma cuma ngecek sih ya udah gitu kan. Terus kita balik lagi gitu. Ternyata kemungkinan kita melakukan kesalahan tuh bisa 2 kali lebih besar daripada kita tuh ngerjain terus, nanti nggak? Karena kita kayak nyepelein. Jadi kayak kemungkinan tuh nanti kayak loh kok yang ini aku nggak sadar ya. Benar karena kita masih ada di shifting cost-nya itu, masih kayak belum balik bener-bener untuk ngerjain. Belum bener-bener bisa fokus untuk ngerjain hal yang lainnya. Karena masih terbawa kerjaan sebelumnya misalnya. Iya, jadi kayak otaknya tuh belum siap untuk bener-bener fokus ngerjain satu hal gitu. Iya benar, karena kan kita kan nggak benar fokus ngerjain sesuatu nih, lompat-lompat kan. Nah otak kita itu tuh lo tau gak hasil penelitian terhadap otak manusia selama 40.000 tahun. Itu hasilnya adalah manusia itu di satu waktu cuma bisa fokus di satu hal. Jadi kalau ada orang bilang bahwa gue bisa kok fokus di banyak hal, itu tuh not real. Karena ya penelitian MIT selama 40.000 tahun terhadap otak manusia, Massachusetts Institute of Technology, bukan MIT abal-abal. Iya, you can only think consciously about one thing at a time. Udah titik, nggak ada imbal-imbal kayak kalau kecuali lu Einstein atau apa, nggak ada. Udah, orang tuh cuma bisa fokus satu hal. Nah itulah kenapa kalau lu gak fokus tadi, akibat ketiga adalah akibatnya lu tuh tidak akan punya memori pada apa yang lu kerjakan. Lu sering gak sih kayak sehari tuh capek tapi kayak gue ngapain ya hari ini ya gitu. Bahkan kadang gue sering lupa gitu. Kayak gue merasa otak gue kayak otak ikan gitu. Kayak ingatannya kayak ingatan ikan gitu. Pendek banget. Nah iya, bener-bener kayak gue tadi ngapain ya. Kayak bener-bener blank gitu loh Har. Bahkan kunci aja kadang pas gue taruh di kantong kunci, gue masih lupa gitu. Kunci gue taruh mana ya? Bodohnya lagi, pernah gue lagi megang HP kan. Terus gue lagi nyariin HP gue. Mana ya HP gue ya? Pernah gue lagi pegang HP gue. BTW emang dia bukan adik kelas gue, dia jauh lebih tua sih sebenarnya sih. Sebenarnya tuh dia jauh lebih tua sebenarnya. Enggak, itu karena distraksi, fokus yang terlalu banyak. Nah iya, jadi otak kita tuh nggak mampu menangkap sekian banyak informasi di satu waktu, sehingga nggak ada yang diinget akhirnya, ngerti nggak sih kayak udah terserah lu lah gitu, jadi nggak ada yang masuk ke otak gitu. Nah itu akhirnya, dan lu tahu akibat keempat yang paling nggak sih, tadi akibat ketiga karena kita tuh tidak mengingat apapun, kita jadi nggak kreatif. Karena kreativitas tuh kan datang dari membandingkan apa yang sudah pernah kita punya semuanya, terus kita menciptakan sesuatu yang baru kan. Nah karena nggak ada data. Ya lu mau ciptain apa gitu, lu nggak jadi nggak kreatif. Dan di bidang kerja kayak yang ini susah banget buat kita kan sebenarnya. Iya. Itu kan kontraproduktif kan. Iya. Dan yang keempat Hari itu super, itu gue nyesel banget waktu denger. Jadi ketika lu fokus ngerjain sesuatu, IQ lu tuh naik 10. Ketika lu nggak fokus, IQ lu turun 10 Har. Anjir. Jadi literally ketika lu cuma fokus aja, IQ lu double lebih tingginya. Wow. Naiknya. Nah sejak saat gue menyadari bahwa setiap kali gue jumping from one activity to another activity itu gue membuat diri gue sendiri lebih stupid ya. Gue akhirnya membatasi diri gue sekali sih. Gila kalau enggak gimana gue lama-lama kayak lumba-lumba gila. Turun terus. Kayak 80. Iya. Tapi ini menarik sih, karena
Karena kalau misalnya nggak gue melakukan journaling ya, kayaknya gue nggak bisa menemukan benang merah antara kejadian-kejadian yang gue alamin gitu. Gue jadi nggak tahu apa yang membuat gue terdistraksi gitu. Oh iya benar juga ya. Iya. Harusnya gitu ya. Iya, ternyata setelah journaling gue baru bisa tahu, oh kayaknya gue ada masalah di sesuatu nih. Nah masalah apa itu? Nah gue lihat track record kegiatan gue nih. Oh kayaknya gue terlalu banyak kegiatan nih. Jadinya shifting fokus gue tuh kebanyakan. Kayaknya hal itu mendistraksi gue. Nah makanya perlahan-lahan dengan journaling, kayaknya gue bisa mengetahui apa yang terjadi sama diri gue, sama mengenal diri gue lebih jauh. Berarti berefek banget dong ya sebenarnya ya. Iya, makanya gue setuju banget kata lo tadi, kalau misalnya kita ngerjain one thing at a time, kayaknya itu bisa membantu fokus kita itu lebih panjang gitu. Kita jadi bisa lebih fokus buat ngerjain sesuatu dan less capek. Tapi lo ada, maksudnya biasanya apa aja sih yang lo lakuin untuk melimitasi terjadinya distraksi ketika lo ngerjain sesuatu gitu? Jadi kan gue tadi kan belajar ya, karena gue takut banget gue jadi lumba-lumba tadi kan. Nah, akhirnya gue tuh belajar bahwa pre-commitment itu tuh penting. Jadi kayak kita merencanakan, kayak kita mengalokasikan dalam sehari kita mau ngerjain apa tuh iya penting. Tapi ternyata itu tuh kadang-kadang misalnya lu udah komit gitu, oke gue mau gini gitu. Kadang kan tuh susah banget untuk lu bener-bener komit gitu loh. Kan terus kemudian pertanyaannya kenapa? Kadang-kadang gue udah janji sama diri gue sendiri, gue mau baca suatu buku, gue mau makan tuh buku habis ya. Tapi terus kayak gue kenapa ya terdistraksi dengan nonton YouTube atau Komitmen ada hal yang paling susah. Iya. Terus kan gue mempertanyakan kenapa gitu. Akhirnya gue sadar bahwa ternyata yang cara untuk bener-bener get rid of distractions itu adalah pertama ya lu harus fokus satu hal aja satu waktu. Satu, pick one. Nah ternyata pick one aja tuh bukan key-nya. Key-nya tuh adalah lu harus memilih sesuatu yang benar-benar meaningful untuk saat itu. Jadi misalnya lu mengerjakan sesuatu, tapi kalau itu tuh gak terasa penting untuk lu saat itu, lu percuma lu milih itu. Itulah kenapa ada orang yang deadliner, karena dia tuh menemukan makna di situ, menemukan meaning. Jadi menurut deadliner tuh bagus atau enggak? Gitu. Ya gak bagus, tapi kalau buat dia itu adalah yang membuat dia semangat hidup gimana dong? Lah tapi kan dia baru bisa menemukan fokus maksimal dia ketika dia deadliner kan. Kalau misalnya dia tidak deadliner dia nggak bisa fokus. Jadi gimana dong? Iya sebetulnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara dia memaknai apa yang dia kerjakan sih sebetulnya. Kalau buat dia itu benar-benar penting kan sebenarnya preparation itu akan membantu daripada deadliner kan, ngerti nggak? Nah itu yang meaningnya harus diubah, karena kemudian kalau meaningnya berubah dia akan mengerjakan itu di waktu-waktu yang lain gitu loh. Tidak di akhir-akhir waktu aja gitu. Makanya enggak, tapi ini kan cuma kenapa ada deadliner gitu maksudnya. Kenapa ada orang kayak gitu ya, karena maknanya buat dia tuh kayak gitu. Nah, dan satu lagi yang lebih penting adalah ketika lu mau ngerjain satu hal, itu harus berarti punya meaning buat lu, dan apa yang lu kerjain di satu waktu itu harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kayak harus benar-benar lu tuh ngeset sebuah goal yang lebih besar dan bermakna untuk lu kerjakan di saat itu. Jadi misalnya kayak sebelumnya, kayak kemarin gue ngeset goal, gue mau baca buku 10 menit gitu ya. Hari ini gue harus baca buku 12 menit gitu. Jadi kayak on the edge of getting better, tapi juga gak terlalu berat gak kayak oke, gue hari ini, kemarin 10 menit, gue hari ini 2 jam gitu. Itu kan berat banget ya. Kayak lompatannya tuh terlalu tinggi gitu. Jadi lo tuh harus getting better, tapi sedikit, tapi terus, dan tidak boleh berhenti gitu, sehingga kita merasa ada tantangannya, ngerti gak sih? Jadi tuh benar-benar maknanya tuh nempel gitu. Oke, gue harus benar komit supaya gue dapat ini, tapi juga nggak terlalu berat gitu. Karena kalau misalnya lo kerjain sesuatu dengan lompatan yang sebesar itu jadi males duluan gak sih? Karena males sih. Karena lo nggak terbiasa untuk melakukan hal itu. Terus ya itu yang mau gue tanyain, kan lo baru mulai journaling nih. Gimana perasaan lu? Gimana? Maksudnya kan lu pasti mulai dari nol dong. Iya. Gimana perasaan lu, kayak apa yang lu rasakan? Kan berarti pasti kan berat nih, kayak dari awalnya. Gue waktu pertama kali journaling, which is puluhan tahun yang lalu, jadi gue nggak inget-inget banget. Tapi yang gue ingat adalah untuk gue duduk ngadepin itu aja awkward rasanya. Iya, itu yang gue rasain. Ya gue ngerasa awkward karena ini bukan sesuatu yang biasa gue lakuin gitu. Apalagi memproses perasaan itu kan. Nah memproses perasaan itu yang agak bingung sih, kayak apa yang gue rasakan, perasaan apa ini, terus pemikiran gue tentang suatu kejadian ini, itu kan kayak self reflection gitu kan sebenarnya kan. Iya sih. Kemudian gimana prosesnya? Kan lu udah melakukan ini sekian waktu kan. Kemudian dari asalnya gimana? Terus sekarang apa yang lu dapatkan? Kalau yang dari gue dapatkan sih, gue jadi lebih aware sama pemikiran gue aja kali ya. Jadi bukan pemikiran, perasaan gue sendiri.
Gue lebih aware sama perasaan gue sendiri. Gue lebih aware dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah gue tahu sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah lu tahu ada di benak lu sebelumnya gitu. Iya benar-benar. Oh oke. Jadi ini ya, lu tuh lu tuh melakukan apa yang dikatakan oleh salah seorang penulis gitu ya. Dia bilang bahwa I don't know what I think until I read what I thought. Iya, nah ketika lu journaling itu kan lu mencurahkan isi pikiran lo kan. Kadang kita itu nggak sadar isi pikiran kita kalau nggak kita curahkan dalam bentuk tulisan itu loh. Ketika dalam bentuk tulisan itu terus lu baca, lu jadi bisa menemukan hal yang tidak pernah lu ketahui sebelumnya. Ya simpelnya ya lu jadi mengenal diri lu lebih jauh aja. Nah karena dari itu yang lu rasakan. Iya, karena dari pikiran-pikiran itu lu bakal muncul pertanyaan kan, apa yang terjadi sama lu? Apa yang bermasalah sama lu pada saat itu? Dari pertanyaan itu lu mencoba menjawab dan mencari tahu jawabannya. Nah, itulah proses untuk lu mengenal diri lu sendiri menurut gue. Dari proses journaling itu. Oke, berarti ini hari lagi tahap di mana lu tahu, lu mengingat apa yang lu kerjakan dan kemudian lu tahu perasaannya gitu ya. Iya, belajar mengenal diri sendiri. Oke, dari situ muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang diri lu sendiri kayak kenapa gue kayak gitu, kenapa gue kayak gini kenapa gitu. Kenapa perasaan ini terjadi sama gue? Berarti semakin lu sering journaling itu, lu bakalan punya kayak list pertanyaan yang banyak gak sih? Kayak gue sih gitu ya. Mungkin kayak, ya. Lu tuh punya kayak ini nggak terjawab nih. Ya udah tinggalin dulu tapi lu tuh punya gitu loh. Mungkin kali ya. Dari journaling itu. Mungkin gue bakal mencoba journaling ini untuk beberapa waktu ke depan dulu sampai melihat apakah ada pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam diri gue yang bahkan gue nggak tahu itu masalah di gue. Gue mau nanya deh, kalau misalnya kayak gue nih, pertanyaan yang paling sering tidak terjawab adalah makanya kenapa podcast ini tuh berguna banget buat gue juga, buat kita maksudnya, adalah karena pertanyaan ini tuh menjawab buat gue ya, kenapa sesuatu terjadi gitu buat gue ya. Karena mendiskusikan sesuatu sama lu misalnya atau sama siapa atau sama orang itu kan kadang-kadang kita nggak tahu kita mikir apa sampai kita ngomong terus baru kepikiran. Itu jawabannya, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Tapi yang semakin gue pay attention to my questions ya, question list itu gue sadar bahwa pertanyaan yang paling sering muncul dan tidak terjawab adalah kenapa sesuatu terjadi sih. Makanya kita bikin podcast ini supaya itu bisa menjawab keresahan-keresahan kita, karena kita sering banget mempertanyakan hal-hal kecil dan aneh yang bahkan kita sering mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi di gue? Kenapa hal ini bisa terjadi di masyarakat gitu? Karena curiosity kenapa gue harus kayak itu. Gini? Kenapa harus kayak gitu? Iya, makanya gue merekomendasikan sih journaling untuk bisa mengenal diri sendiri. Iya gak sih? Iya betul. Jadi kalau misalnya kalian berusaha untuk mengurangi distraksi, menambah fokus, menambah IQ, dan jangan jadi lumba-lumba. Ya journaling adalah salah satu teknik yang sangat penting dan berguna kok. Meskipun awalnya awkward dan mungkin butuh waktu transisinya, tapi percayalah itu sangat berguna. Dan kalau misalnya, tentu saja kalau misalnya dari situ kalian muncul pertanyaan-pertanyaan dari journaling itu, kami akan bertanggung jawab, silahkan ditanyakan gak apa-apa. Iya kan, bener kan? Iya, makanya kita kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dan mungkin kita pernah mengalaminya, ya kita akan berusaha menjawab ataupun membagi pengalaman kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian hadapi ataupun kalian bingung pada saat itu. Karena tenang aja, gue tuh suka bertanya hal yang aneh-aneh. Hari itu juga suka nanyanya aneh-aneh gitu. Ini kan cuma in record aja nggak aneh gitu. Tapi biasanya kalau dibalik tuh aneh banget. Jadi kalau kalian merasa punya pertanyaan yang aneh dan sendirian dan kemungkinan nggak ada yang mau dengar atau bisa menjawab itu, silahkan dilempar ke kita aja. Kita akan tampung pertanyaannya. Lebih banyak pertanyaan, gue sih lebih senang ya sebenarnya. Iya. Tapi kalian jangan merasa diri kalian sendiri aneh sih. Karena itu hanya bentuk dari memproses perasaan. Makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kalian tidak mengenal apa yang terjadi dengan diri kalian. Ya itu juga yang sering kita alami. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan aneh dan keresahan-keresahan aneh kita tuangkan di podcast ini. Iya, supaya apa yang kita bahas juga nyerempet-nyerempet apa yang kalian butuhkan juga gitu ya. Karena kita kan juga keresahannya kan juga nggak setiap minggu mungkin ada gitu. Kadang-kadang kita minggunya saking penuhnya kayak serasa apa ya gitu nggak ada. Tapi kalau misalnya kita baca, hari kayak ini deket nih sama kita ya, bahas gitu juga seru juga kan sebenarnya. Yes, benar. Jadi mungkin itu aja buat episode hari ini dan sampai jumpa lagi di episode minggu depan. And until next time, bye-bye. Bye.